Hai, kembali lagi bersama saya di Amo Study. Salam inspirasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi gejala gelombang. Oke, mari kita capcus. Nah, kita akan membahas yang pertama gelombang dan sifatnya. Nah, gelombang adalah getaran yang merambat. Nih, gelombang adalah getaran yang merambat. Gejala gelombang sering kita amati pada beberapa fenomena. Contohnya gelombang air laut. Selama merambat, gelombang akan memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, medium dari perambatan gelombang itu tidak ikut berpindah, hanya energinya saja yang berpindah dalam gelombang. Oke, sekarang macam-macam gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang kita bisa kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik, dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya yaitu gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang air laut. Nah, gelombang tali sudah jelas. Jika tidak ada tali, namanya bukan gelombang tali. Nah, sekarang pembuktian dari gelombang bunyi adalah gelombang yang memerlukan medium adalah di luar angkasa yang tidak memiliki medium, maka jika kita bicara tidak dapat terdengar. Oleh sebab itu, kita perlu dengan bantuan alat elektronik untuk berkomunikasi. Nah, kemudian gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya banyak sekali. Cahaya, dari matahari menuju ke bumi melewati luar angkasa yang tanpa hamba udara tetap dapat sampai. Kemudian gelombang radio itu sebagai sarana komunikasi di luar angkasa. Sinar X, sinar gamma, inframerah, dan ultraviolet. Itulah contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Kemudian macam gelombang berdasarkan arah rambatnya. Ada yang kita sebut gelombang transversal, ada yang kita sebut dengan gelombang longitudinal. Apa bedanya? Mari kita bahas. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus. Bagaimana itu tegak lurus? Ya, seperti ini. Nih, tegak lurus arah rambatnya. Ini adalah tegak lurus. Nah, contohnya adalah gelombang tali, gelombang cahaya, gelombang seismik sekunder, dan sebagainya. Masih banyak. Intinya itu adalah di sini arah rambatnya. Nah, di sini adalah amplitudenya. Makanya di sini adalah tegak lurus. Berbeda dengan gelombang longitudinal, yang mana arah rambatnya arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Nah, ini renggang, ini rapat, ini renggang, ini rapat. Nah, itulah. Jadi arah rambatnya ke sini dan arah getarnya juga ke sini. Oke? Seperti itu perbedaan tegak lurus dan searah. Lanjut. Nah, macam gelombang berdasarkan amplitudonya. Kita bisa juga kelompokkan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan, gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan adalah gelombang apa? Nah, gelombang berjalan itu gelombang yang seperti kita tampilkan tadi. Ini adalah gelombang berjalan.
Nah, kalau gelombang stasioner berarti gelombang yang terikat. Misalnya saja pada gitar yang memiliki simpul ini, misalnya kita sebut ini kita sebut simpul dan memiliki perut, itu yang disebut gelombang stasioner. Kemudian seterusnya adalah besaran-besaran dalam gelombang. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah amplitudo, ya kan? Besaran amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan maksimum dari suatu gelombang. Nah, ini amplitudo adalah simpangan maksimum dari suatu gelombang. Kita balik ke sini saja. Nah, ini merupakan simpangan maksimum, makanya ini adalah kita sebut amplitudo itu pada gelombang transversal. Ini sini saya ini kan amplitudo. Kalau amplitudo di sini berapa? Yaitu simpangan terjauhnya. Nih, segini adalah simpangan terjauhnya. Oke. Itu amplitudo. Satuan dari amplitudo sama dengan meter. Jadi satuan amplitudo itu meter. Yang kedua adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu dilambangkan dengan lambda. Oke? Dilambangkan dengan lambda. Nah, yang pertama, jika ditinjau dari gelombang transversal, ya kan? Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan. Nah, ini kan set misalnya gini, set nih. Kalau transversal satu lambda itu segini nih. Saya ganti dulu warnanya menjadi warna hijau. Nih, ini bisa disebut satu lambda atau dari simpul ke simpul. Nih, kita juga bisa sebut satu lambda, itu yang disebut panjang satu gelombang dalam gelombang transversal. Jika gelombang longitudinal, nih, warnanya salah, longitudinal. Nah, misalnya gini, renggang, rapat, renggang, rapat. Nah, satu gelombang dalam gelombang ini ialah seperti ini, satu rapatan, satu renggangan. Ini adalah satu gelombang atau satu lambda. Seperti itu. Satu rapatan, satu renggangan. Itu yang kita sebut satu lambda. Kemudian variabel lain yaitu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detik. Banyaknya getaran setiap detik. Berarti frekuensi adalah N dibagi T. Banyaknya getaran banyaknya getaran, N itu getaran di setiap detik. Seperti itu. N jumlah getaran, T itu waktu. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh suatu panjang gelombang. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Artinya apa? T sama dengan N per T. Atau hubungannya apa? Yuk? T sama dengan 1 per F. Ya, ini adalah hubungan dari frekuensi periode. T periode sama dengan 1 per F. Seperti itu. Kemudian cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang
tiap satuan waktu. Intinya itu kecepatan. Panjang gelombang dibagi waktu. Oke. Secara matematis kita bisa lambangnya dulu. Lambangnya adalah V. Oke. Nah, terus V sama dengan apa? Lambda dibagi T atau lambda dikali F. Inilah persamaan dari cepat rambat gelombang. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat gelombang. Yang pertama adalah pembiasan. Pembiasan. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintas gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Misalnya seperti ini, sret. Ini kan. Nah, ini adalah misalnya air. Ini kan udara. Ini air. Dia memiliki intensitas indeks bias yang berbeda. Misalnya gini, sret. Maka kan harusnya lurus. Nah, maka dia akan berbelok. Nah, inilah yang disebut dengan pembiasan. Kemudian cara menghitung indeks bias itu gimana? Indeks bias sama dengan C per V. C itu cepat rambat di ruang hampa. Cepat rambat di ruang hampa. Dan V adalah cepat rambat cahaya di medium tertentu. Demikian. Nah, terus ada juga dalam pembiasan ini hukum Snellius. Hukum Snellius, di mana sin datang per sin bias R sama dengan indeks bias kedua dibagi indeks bias pertama, atau kecepatan cepat rambat yang pertama dibagi cepat rambat yang kedua, atau panjang gelombang yang pertama dibagi panjang gelombang yang kedua. Seperti itu. Lebih lanjut kita akan membahas di materi pembiasan. Yang kedua yang disebut pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Oke. Nah, pada gelombang cahaya jika cahaya ditembakkan di celah sempit, nih ada celahnya ya, ini celah sempit, maka di sini akan terjadi pola gelap terang nih. Ini terang gelap seperti itu. Akan timbul fenomena gelap terang cahaya. Jika pada gelombang suara atau gelombang bunyi kamu akan misalnya berada di gang sempit. Nah, di situ ada mobil. Jadi pada suatu titik kamu dapat mendengar mobil tersebut dan pada suatu titik tidak dapat mendengarnya. Itu yang disebut dengan pelenturan atau difraksi. Yang ketiga adalah gelombang itu juga dapat memantul. Nah, dapat memantul atau refleksi. Memantul atau refleksi. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Nah, ini misalnya ini cahaya setek gitu kan. Nah, terus dia akan memantul tek. Nah, seperti itu. Itu namanya pemantulan. Nah, ada dua teori. Yang pertama ada dua sifat, yaitu besar sudut datang. Nih sudut datang, ini datang ya. Ini sudut datang theta 1. Ini
mantul. Nih, sama besar dengan sudut pantul, theta 2. Jadi theta 1 sama dengan theta 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, gelombang datang sama dengan gelombang gelombang datang nih, sinar datang, ya kan? Sinar pantul dan garis normal berada pada satu bidang di satu titik kan. Nih, biar jelas aku ganti. Nih, ulang ya. Sinar datang, sinar pantul dan garis normal berada pada satu garis atau satu bidang. Sinar datang, sinar pantul dan garis normal berada pada satu bidang. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah dispersi. Nih, dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi adalah penguraian warna polikromatik menjadi monokromatik. Misalnya pada kejadian atau peristiwa pelangi, yang mana sinar matahari merupakan cahaya polikromatik, akan didispersikan menjadi cahaya-cahaya monokromatik, yaitu merah, megikuhibiniu. Jadi banyak warna itu yang kita sebut dengan dispersi. Oke. Nah, pembahasan dispersi lebih lanjut kita dapat mencermati di video pembiasan cahaya, khususnya pada prisma. Kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya dispersi pada materi pembiasan, khususnya prisma. Kemudian yang selanjutnya adalah interferensi. Nah, di sini interferensi adalah perpaduan antara dua atau lebih gelombang. Nah, di sini ada yang pertama adalah interferensi konstruktif. Apa itu? Interferensi konstruktif yaitu interferensi yang saling menguatkan. Seperti aku dan kamu. Kita akan saling menguatkan untuk menjadi luar biasa. Oke. Yang kedua yaitu destruktif. Melemahkan. Destruktif ini saling melemahkan. Jadi sinyalnya atau suara atau cahayanya itu semakin lemah. Itu yang disebut interferensi destruktif. Kemudian efek Doppler nih. Efek Doppler itu materi yang sangat mudah. Jika kalian ada soal tidak boleh salah. Oke. Efek Doppler adalah efek perubahan frekuensi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengamat atau salah satunya. Secara matematis, efek Doppler kita bisa tuliskan seperti ini. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Vp Vp ini adalah frekuensi pendengar. V ini adalah cepat rambat bunyi pada suatu medium. Vp atau kecepatan pendengar, P pendengar, S sumber. Vs adalah kecepatan sumber, yang Fs adalah frekuensi sumber.
Seperti itu. Nanti contoh lebih lanjut kita ada di pembahasan efek Doppler. Maka saksikan terus. Oke, sifat yang terakhir yang dimiliki oleh gelombang adalah polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal ini menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Jadi tadinya itu gini, misalnya kan banyak arahan. Ini ke segala arah kena medium polarisasi. Nah, maka dia akan menjadi satu arah, misalnya begini. Nah, kemudian di sini akan difilter lagi. Nah, maka akan menjadi satu arah. Nah, itu yang disebut dengan polarisasi. Oke, kita lanjut. Lah, kita sampai kepada contoh soal gelombang. Oke. Akan tetapi pembahasan contoh soalnya ini ada di video selanjutnya. Maka dari itu harus disimak video selanjutnya. Oke semua, cukup sampai di sini. Bye bye.